Halo, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang udah jadi makanan kita sehari-hari. Keluhan publik. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan bahas ini sebagai beban ya, justru sebaliknya. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya setiap keluhan, sekecil apapun itu, bisa kita sulap jadi aset yang luar biasa berharga buat instansi kita. Yuk, kita mulai pembahasannya. Oke, coba kita mulai dengan pertanyaan simpel tapi penting. Kalau dengar kata keluhan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin rasa capek atau deg-degan? Wajah kok, wajar banget. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang lain? Gimana kalau ternyata keluhan itu sebetulnya sebuah anugerah? Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Karena pola pikir awal inilah yang mau kita ubah sama-sama. Kita semua tahu betul lah gimana rasanya di lapangan. Menghadapi keluhan dari masyarakat itu hari demi hari bisa menguras energi dan emosi. Ini bukan cuma teori kan, ini dilema nyata yang kita hadapi. Dan langkah pertamanya adalah, ya kita akui dulu kalau ini memang nggak mudah. Nah, ini dia. Rasanya familiar banget kan? Ada satu keluhan masuk, rasanya itu kayak serangan pribadi. Kayak semua kerja keras kita, semua lembur kita, tiba-tiba nggak ada artinya. Dan cuma satu kesalahan kecil itu aja yang dilihat. Saya mau bilang satu hal, perasaan kayak gitu itu normal dan manusiawi banget. Persepsi lama kita tuh kira-kira kayak gini. Kita lihat keluhan sebagai serangan personal, sebagai gangguan kerjaan, atau yang lebih parah, sebagai tanda kegagalan. Belum lagi mikirin tumpukan administrasinya, pusing. Nah, inilah yang saya sebut kacamata lama, yang sering banget kita pakai tanpa sadar. Hari ini, yuk kita coba lepas pelan-pelan kacamata itu. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Ini momen di mana kita akan coba geser cara pandang kita secara mendasar. Kita akan belajar bareng-bareng untuk memaknai ulang apa sih sebetulnya keluhan publik itu. Ini dia definisi barunya. Coba deh kita baca pelan-pelan. Keluhan itu bukan serangan, tapi umpan balik. Bukan tanda gagal, tapi data gratis. Coba bayangin, konsultan itu dibayar mahal loh untuk nunjukin kelemahan sistem kita. Nah, masyarakat memberikannya secara cuma-cuma. Mereka itu nunjukin dengan sangat spesifik, di titik mana kita perlu jadi lebih baik. Coba kita resapi kutipan ini sebentar. Masyarakat mengeluh bukan karena mereka mau. Mereka mengeluh karena mereka harus. Nggak ada kan orang yang bangun pagi terus mikir, hari ini enak kalian nulis keluhan. Nggak ada. Mereka melakukan itu karena ada layanan yang nggak sesuai harapan, dan yang paling penting, mereka percaya kita bisa memperbaikinya. Ini tuh lebih ke permintaan tolong, bukan ajakan untuk berantem. Nah, dengan pemahaman baru ini, strategi kerja kita bisa berubah total. Dari yang tadinya cuma nunggu masalah datang terus kita bereaksi, jadi lebih proaktif. Kita cari solusi sebelum masalahnya jadi besar. Kita lihat yuk bedanya kayak apa. Visual ini jelas banget ngegambarin perbedaannya. Lihat yang kiri, itu pendekatan reaktif. Kita pasang tameng, nunggu diserang, terus fokusnya cuma nyelesain satu kasus itu aja. Capek kan? Nah, sekarang lihat yang kanan, pendekatan proaktif. Kita udah nggak pegang tameng, tapi kita pegang kaca pembesar. Kita cari polanya, kita analisis trennya, dan fokus kita itu memperbaiki mesinnya, bukan cuma satu baut yang copat. Ini adalah pergeseran dari jadi pemadam kebakaran menjadi arsitek sistem. Keren kan? Terus gimana cara praktisnya? Ada 4 langkah sederhana. Pertama, dengarkan dan pahami. Gali sampai ke akarnya, jangan cuma di permukaan. Kedua, analisis data. Kumpulin semua keluhan itu, anggap sebagai data. Ada polanya nggak? Ada trennya nggak? Ketiga, rancang solusi yang sistemik. Perbaiki alurnya, jangan cuma tambal sulam. Dan yang paling penting, langkah keempat, komunikasikan. Kasih tahu ke publik kalau suara mereka kita dengar dan perubahan sudah kita lakukan. Ini penting banget untuk menutup siklusnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena ujung-ujungnya, semua kerja keras kita sebagai pelayan publik itu diukur pakai satu mata uang yang nggak ternilai harganya. Reputasi dan kepercayaan. Kalimat ini perlu kita tanamkan dalam-dalam nih. Reputasi sebuah instansi itu nggak diukur dari seberapa sedikit keluhan yang masuk. Justru sebaliknya, reputasi kita dibentuk dari bagaimana kita merespons setiap keluhan itu. Setiap keluhan itu jadi semacam ujian. Kita mau bangun jembatan kepercayaan atau malah bangun tembok. Dan dampaknya bukan cuma soal perasaan loh. Coba lihat data ini. Instansi yang reaktif, yang seringnya defensif, tingkat kepercayaan publiknya, ya cuma di angka 45%. Sekarang, kita bandingkan sama instansi yang proaktif.
Wow, lihat, angkanya langsung loncat, hampir 2 kali lipat, jadi 85%. Angka-angka ini benar-benar nunjukin kalau pendekatan kita itu nentuin segalanya. Jadi, kita sampai di kesimpulan utamanya nih. Yuk kita tanamkan mantra baru ini di kepala kita. Keluhan itu sama dengan peluang. Anggap aja keluhan itu bahan bakar gratis yang bisa menggerakkan mesin perbaikan di instansi kita. Setiap keluhan itu ibarat pintu yang kebuka. Dan di belakangnya itu bukan cuma ada solusi untuk satu masalah, tapi ada peluang untuk inovasi, untuk efisiensi, bahkan untuk memperbaiki kebijakan yang lebih besar. Dengan kita berani buka pintu itu, kita nggak cuma menguatkan reputasi instansi, tapi kita juga sedang membangun budaya kerja yang juara dari dalam. Saya suka banget metafora ini. Anggaplah setiap keluhan itu seperti kompas gratis. Kompas itu kan nggak pernah menghakimi, dia cuma nunjukin arah utara. Nah, keluhan juga gitu. Dia nggak menghakimi kita, dia cuma nunjukin arah di mana kita bisa jadi lebih baik, lebih kuat, dan ujung-ujungnya lebih efektif dalam melayani masyarakat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk Anda bawa pulang ke meja kerja masing-masing. Dengan kacamata baru yang kita bahas hari ini, coba deh lihat lagi tumpukan laporan atau email keluhan di unit Anda. Pertanyaannya bukan lagi, gimana cara nyelesain ini? Tapi coba ganti jadi, kira-kira peluang perbaikan luar biasa apa ya yang sebenarnya lagi nunggu untuk kita temukan dari sini? Terima kasih.